什么叫？怎么？哎，龙大，我感觉他不对劲。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-415. Bagi yang baru bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 414. Kemarin Muyun mencoba menjalin kesepakatan dan sosok roh naga 7 warna. Awalnya roh naga itu menolak, jadi pertarungan pun sempat terjadi di antara Muyun dengan naga tersebut. Hanya saja Muyun dan menggunakan mata naga berhasil memberikan tekanan kepadanya. Dan semua ini juga maka Muyun bisa menghancurkan jiwa naga tersebut. Untung saja Muyun tidak memiliki niatan dan masih ingin mengajaknya untuk membuat kesepakatan. Selama roh naga mau memberikan sisa-sisa jiwanya, maka Muyun akan menjaga telurnya. Roh naga setuju dan syarat yang diberikan oleh Muyun. Berkat semua inilah Muyun bisa melakukan dragonisasi atau penggabungan dirinya menjadi naga. Selama proses ini berlangsung, Muyun akhirnya mengetahui kalau dulu ada seseorang yang melakukan penyerangan kepada naga 7 warna. Padahal kekuatan naga ini sangatlah kuat, tapi bagaimana orang tersebut bisa mengalahkannya dan mengambil tulang naganya? Muyun kembali melanjutkan perjalanan untuk mencari tahu di mana letak dari telur naga, yang ternyata itu tengah berada di tangan Xiao Yuner. Akan tetapi masalah harus menghampirinya karena Lin Jie-in juga masuk kemari. Pertarungan pun sempat terjadi di antara mereka berdua demi bisa merebutkan telur naga tersebut. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Dalam pertarungan ini, Lin Jie-in sempat terkejut dan kemampuan yang Xiao Yuner miliki. Akan tetapi dia yakin betul kalau gadis ini sudah mencapai batasnya. Maka karena itulah Lin Jie-in bersiap untuk melancarkan serangan pamungkas. Namun niatan itu langsung saja dihentikan oleh sebuah serangan pedang, yang mana ini sama sekali tidaklah mampu ditahan oleh tanaman merambat milik Lin Jie-in. Tentu saja serangan itu berasal dari Muyun. Ia pun memperlihatkan kehadirannya di depan mereka. Lin Jie-in seketika saja menjadi begitu marah. Ia tidak mengira Muyun akan berani berdiri di hadapannya, padahal itu saatlah ingin menghabisinya. Lin Jie-in akan menunjukkan amarahnya kepada Muyun, karena ia terus saja ngebacot, jadi Muyun langsung saja menaboknya. Kini Lin Jie-in dan juga Muyun pun mulai terlibat pertarungan satu sama lain. 什么叫？ Dalam pertarungan ini, Lin Jie-in sepertinya lumayan kaget karena seharusnya kekuatan Muyun berada di bawahnya. Tapi bagaimana bisa setiap tinjunya mampu ditahan oleh Muyun? Tidak hanya itu saja, namun dirinya ditekan habis-habisan. Lin Jie-in bahkan tidaklah mampu memberikan serangan balasan kepada Muyun. Sepertinya ia mulai sadar kalau Muyun yang berada di hadapannya kini telah memiliki kekuatan yang berbeda. Masalah kembali bertambah karena Xiao Yuner juga memberikan serangan kepada Lin Jie-in. Akan tetapi serangan itu malah memantul ke arah Muyun. Untung saja ini semua masihlah mampu ditahan olehnya. Muyun pun menanyakan sebenarnya Xiao Yuner itu ingin membantu siapa. Xiao Yuner pun meminta maaf karena tidak sengaja. Lin Jie-in memanfaatkan kondisi ini untuk pergi melarikan diri. Sedangkan Muyun mulai berpura-pura sakit di hadapan ayang Xiao Yuner, yang mana ini pun membuatnya begitu panik, apalagi ketika melihat Muyun menunjuk di mana saja titik-titik rasa sakit yang ia rasakan. Ia pun meminta Xiao Yuner untuk menggosok seluruh badannya. Semua ini hanyalah candaan saja karena ia ingin melihat kepanikan dari Xiao Yuner. Di tengah keasyikan mereka, Muyun tidak lupa kembali menyerang Lin Jie-in agar ia tidak bisa pergi kemana-mana. Sayangnya serangan itu masihlah mampu ditahan oleh Lin Jie-in. Ia menjadi begitu keheranan dan cara Muyun menemukan keberadaannya karena sebelumnya dia ini sudah menghilang. Ini sangatlah mudah karena Muyun bisa merasakan betapa busuknya Lin Jie-in. Perkataan Muyun semakin membuatnya murka.
Lin Jae-in pun memiliki sebuah rencana. Ia langsung saja mengurung Mu Yun dan formasi miliknya. Ini pun membuat pergerakan Mu Yun terhenti untuk sementara waktu. Lin Jae-in meminta Xiao Yuner untuk bersabar karena ia juga akan segera menyusul Mu Yun. Dengan mudahnya yaitu berhasil menangkap mereka berdua. Karena kondisi sudah seperti ini, jadi Mu Yun akan mencoba kekuatan dari penggabungan naganya. Benar saja, hanya dalam sekali serangan, formasi ruang ini dan mudah Mu Yun hancurkan. Padahal peribulu tingkat 7 saja tidak akan mungkin bisa menghancurkan formasi milik Lin Jae-in. Ia kembali dibuat bertanya-tanya dan kekuatan apa yang telah Mu Yun gunakan. Sayang sekali ia tidak bisa berpikir terlalu lama karena lagi dan lagi Mu Yun melancarkan serangan kepadanya. Lin Jae-in hanya mentertawakan semua itu, karena meskipun Mu Yun telah melampaui dirinya dari segi kekuatan maupun yang lainnya, tapi dia tetap yakin Mu Yun tidak akan mungkin bisa selamat dari kekosongan dan inkarnasi milik keluarga Lin. Itu tidaklah membuat Mu Yun takut, malahan ia ingin melihat apa yang bisa keluarga Lin lakukan kepadanya. Lin Jae-in seketika saja panik karena Mu Yun berniat untuk menghabisinya. Ia meminta Mu Yun agar memikirkan tindakannya lagi. Karena jika sampai hal buruk terjadi kepadanya, maka Swanseng akan melakukan penyerangan besar-besaran kepada aliansi darah. Ini bisa terjadi karena mereka telah bekerjasama dengan keluarga Lin. Jadi Lin Jae-in bisa menjamin keluarga Linnya akan membalaskan dendam kematiannya. Itu pun jika Mu Yun mau menghabisinya. Apa yang dia katakan sama sekali tidaklah dipedulikan oleh Mu Yun, karena yang dia inginkan hanyalah kematian Lin Jae-in. Dalam satu kali serangan saja, api hitam milik Mu Yun berhasil membakar Lin Jae-in. Bahkan ini langsung saja membakar tubuh dan jiwanya tanpa tersisa. 杀我！你不能杀我！ Mu Yun tidak memperlihatkan pemandangan ini kepada Xiao Yuner, tapi Xiao Yuner yang sekarang bukanlah seorang penakut. Mu Yun baru menyadari hal tersebut karena selain telah menjadi orang berani, kini ia sudah menjadi gadis yang begitu cantik. Xiao Yuner tentu saja malu dengan perkataannya. Mu Yun paham dan tidak mau menggodanya lagi. Selain itu, saat ini dirinya merasakan adanya sesuatu yang tidak beres. Jadi Mu Yun harus segera melakukan perbaikan. Xiao Yuner tidak berdiam diri dan akan memberikan bantuan kepadanya. Ternyata di dalam diri Mu Yun, roh naga 7 warna sedang meronta-ronta. Jadi inilah alasan mengapa Mu Yun merasakan sakit di dalam dirinya. Xiao Yuner juga merasakan kalau kekuatan spiritual Mu Yun tidak teratur, terutama pada titik di hatinya, lalu mengalir terus ke bawah, mungkin tepatnya di bawah perut Mu Yun. Xiao Yuner tentu saja penasaran dan apa yang terjadi. Jangankan dia, Mu Yun saja tidak tahu apa-apa, padahal ini adalah tubuhnya sendiri. Kemungkinan besar ini semua berasal dari telur naga. Mu Yun secara perlahan mulai naik ke atas. Xiao Yuner yang merasa ini berkaitan dengan telur naga bergegas pergi untuk mengambilnya. Namun sebelum semua itu terjadi, ia malah ditarik ke arah Mu Yun. Ini adalah daya tarik-menarik antara jiwa naga dan telur naga. Secara perlahan namun pasti, pakaian mereka berdua terlihat terbakar habis. Yang tentu saja kalian pasti tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. 龙大，我感觉他不对。是龙魂和龙蛋。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya. Episodenya ini pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di sini Bibi Yun tidak sengaja bertemu dengan Mu Yun dan juga Xiao Yuner. Ia begitu senang karena Xiao Yuner baik-baik saja. Oh ya, terlihat kalau penampilan Xiao Yuner telah ditingkatkan, yang mana kini ia menjadi begitu cantik dibandingkan sebelumnya. Hanya saja Bibi Yun penasaran dengan apa yang telah terjadi, karena Xiao Yuner itu memegang erat lengan Mu Yun, yang seakan-akan dia tidak mau lepas darinya. Tidak ingin dicurigai, Xiao Yuner pun segera melepaskan gandengannya. Bibi Yun meminta Mu Yun untuk tidak berbuat macam-macam kepada Xiao Yuner. Jika saja di masa depan nanti sesuatu terjadi kepadanya, maka Bibi Yun tidak akan mengampuni Mu Yun. Mu Yun menenangkan Bibi Yun karena bagaimanapun ia mencintai Xiao Yuner. Jadi tidaklah mungkin ia menempatkannya ke dalam bahaya. Selama mereka saling berbicara itu, Mu Yun tidak lupa menyimpan semua isi dari tablet batu di belakangnya. Ini semua ia lakukan agar teknik darah tersebut tidak diketahui oleh siapapun.
Nah, sayang sekali episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.